Selamat datang di SMP Negeri 6 1 Atabaya, sekolah unik berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Anto. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik. Oke. Pak Anto, beberapa pekan ini ya kita sudah melakukan konsultasi dan coaching ya terkait pembelajaran yang Bapak lakukan ya. Dan hari ini H-1 ya. Besok saya akan langsung melihat ya atau mengobservasi langsung pembelajaran Pak Anto ya. Baik. Sebelum besok kita melakukan observasi ya, saya ingin bertanya beberapa hal gitu ya. Baik, yang pertama besok ya di RPP Bapak ini tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak capai? Untuk tujuan pembelajarannya yang pertama itu mengidentifikasi teks berita, yang keduanya menyimpulkan isi dari teks berita. Oke, baik. Nah, dalam rangkaian pra-observasi, observasi dan pasca observasi ya, nantinya Bapak akan mengajar di kelas berapa? Di kelas 8. Di kelas 8. Baik. Dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalau boleh tahu, itu area yang akan nanti dikembangkan itu apa? Area dari anaknya? Untuk sekarang areanya pengetahuan ya. Paling orientasinya lebih ke pengetahuan terlebih dahulu. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya itu baru ke keterampilan sesuai dengan tujuan tadi. Untuk pengetahuan itu mengidentifikasi, untuk keterampilannya itu menyimpulkan isi teks berita. Oke, baik. Itu kemarin juga saya sudah lihat dan beberapa kita sudah konsultasi, kita saling coaching dan kita sudah sepakat dengan merevisi beberapa RPP yang ada ya dari pengembangan itu. Kemudian kemarin juga saya melihat itu di situ disematkan oleh Bapak ya setelah kita diskusi ada teknik berapa pembelajaran strategi diferensiasi dan KSE-nya ya. Kalau saya boleh konfirmasi kembali, strategi apa nih yang disiapkan? Untuk diferensiasi kebetulan untuk pertemuan saat ini, untuk pertemuan selanjutnya, kita pertemuan besok, melihat ada beberapa siswa yang berminat itu dia belajar menggunakan IT, dan ada juga yang berminat belajar menggunakan buku paket ya, seperti yang biasa digunakan. Nah, untuk memfasilitasi hal tersebut, saya tetap sediakan buku paket, namun di IT nanti di Chromebook itu saya siapkan file ebook atau saya giring siswa, karena saya sudah membuat semacam Google Site juga. Nah, nanti siswa dapat mengakses buku paket melalui IT gitu, melalui Chromebook, sehingga siswa ada yang ingin belajar menggunakan buku itu terfasilitasi, dan juga menggunakan IT itu terfasilitasi juga. Oke, baik. Baiklah Bapak, Pak Anto, kalau saya lihat dan juga kita juga sudah beberapa kali melakukan coaching ya terkait pembelajaran yang efektif yang disematkan diferensiasi dan KSE. Saya rasa pembelajaran besok akan lebih matang dan saya akan melihat atau mengobservasi lebih dalam lagi. Kita sepakat masuk di kelas berapa? Di kelas 8. Kelas 8. Kemudian mata pelajarannya bahasa Indonesia ya tadi ya. Nah, jam ke berapa Pak? Jamnya ketiga. Jam ketiga. Nah, oke. Nanti saya akan mencatat beberapa kegiatan-kegiatan yang ada dalam pembelajaran Bapak. Nah, kemudian nanti kalau sudah siap Bapak, tolong saya tunggu di sini. Saya akan masuk ke kelas Bapak setelah menunggu konfirmasi dari Bapak. Gitu ya? Baik, terima kasih untuk pra observasi hari ini ya. Kita akan lihat observasinya besok. Baik, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak ya di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum mulai dipimpin Bapak dulu, Safira ya. Silakan Safira dipimpin dulu. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita baca doa mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi
Perlu mulai untuk kehadiran lengkap semua ya. 60 orang, nolnya hilang, lengkap semua hadir, alhamdulillah 100%. Untuk pertemuan sebelumnya masih ingat nggak kita belajar apa? Apa kita? Berita. Ada yang berani acungkan tangan? Apa sih berita itu? Apa yang dimaksud dengan berita? Berita adalah Amel, oke. Berita adalah kabar suatu tentang suatu kejadian yang sedang hangat diperbincangkan. Oke, pembelajaran sebelumnya masih ingat, masih apa? Kita teruskan untuk sekarang. Kemarin kita mengidentifikasi unsur berita. Sekarang kita menyimpulkan isi dari sebuah berita. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang cara menyimpulkan dan menanggapi isi berita. Ada yang mau baca materinya di depan? Sudah paham? Sudah ya? Sudah paham. Kalau sudah paham, ada yang mau nanya? Enggak ada kan? Kalau tidak ada yang mau bertanya, untuk selanjutnya silakan dibuka LKPD ya. Di Chromebook masing-masing. Semua udah pegang satu orang satu. LKPD. Ini LKPD-nya masih sama seperti yang kemarin ya. Ya, waktunya sedikit lagi ya. Sudah mulai apa? Jawabannya yang baru dibikin catatan, mulai diketik, mulai ditulis. Untuk nanti siap dipresentasikan ya ke depan. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Tangan kelompok 2. Menurut kelompok 1 gimana presentasi kelompok 2? Presentasinya udah bagus, jawabannya benar semua. Oke. Ya, untuk selanjutnya presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Gimana pendapatnya kelompok 2 tentang presentasi kelompok 1? Jawabannya sangat bagus dan benar. Oke, sama ya, kompak. Oke, kelompok 1 silakan ditutup dan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait presentasi tadi ya, kalian sudah bagus. Cuma tadi kalau nggak salah Revi ada sedikit ya, 1362. Nah, yang benar tadi Kevin. Gimana bacanya Kevin? 1362, bukan 1362 ya. Itu karena penjumlahan ya, jumlah. Jadi bacanya 1362. Untuk selanjutnya kita akan melaksanakan post test ya, post test di akhir pembelajaran untuk menilai, untuk mengukur kemampuan kalian. Untuk post testnya, soalnya ada linknya di Google Site. Ya, silakan dikirim atau disubmit ya. Alhamdulillah
pembelajaran hari ini sudah selesai, kalian juga sudah melaksanakan hostes ya. Dalam 2 hari ini kita belajar tentang berita ya. Kompetensi dasarnya itu tentang mengidentifikasi unsur-unsur, kemarin sudah. Untuk hari ini menyimpulkan ya, menyimpulkan isi berita ya. Ada yang bisa menjawab lagi? Apa sih pengertian berita? Berita adalah kabar tentang suatu kejadian. yang sedang hangat diperbincangkan. Oke. Unsur-unsur berita ada berapa? Untuk pertemuan selanjutnya kita masih mempelajari tentang berita, namun mulai masuk ke struktur dan kebahasaan. Nanti di akhir kita akan praktik membacakan berita. Ya, alhamdulillah. Silakan dipimpin berlalu dulu Sakina. Duduk siap. Sebelum pulang, marilah kita berbaca doa. Baca doa mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Chromebooknya silakan dimatikan, ditutup, dibawa ke ruang guru. Langsung pulang, hati-hati di jalan karena sedang hujan. Ya. Oke, silakan. Oke, baik, Pak Anto. Ya. Kemarin kita sudah melakukan pembelajaran langsung di kelas, dan saya juga sudah melakukan beberapa observasi ya, poin-poin dari pembelajaran yang Pak Anto lakukan, dan saya melihat pembelajaran cukup menarik, cukup interaktif, dan saya lihat siswa juga tertarik untuk mengikuti pembelajaran Pak Anto. Ya. Oke, kemudian saya lihat mungkin ada beberapa catatan di situ, perlu adanya media yang lebih inovatif dan bahasa ya, buat saya lihat, karena masih ada siswa yang cenderung masih belum ada antusias. Ya. Lalu menurut Pak Anto gitu ya, apa yang Pak Anto rasakan dalam pembelajaran kemarin? Untuk pembelajaran kemarin saya merasa senang Pak ya. Senang karena kemarin alhamdulillah kami menggunakan pembelajaran model inovatif, juga menggunakan media pembelajaran yang inovatif. Karena 2 hal tersebut tentunya capaian tujuan pembelajaran lebih tinggi. Sebagai seorang guru tentunya menjadi kebahagiaan tersendiri ketika tujuan pembelajaran itu lebih mudah gitu dicapai seperti itu. Jadi ada kepuasan tersendiri bagi saya. Oke. Lalu menurut Pak Anto, ketika melakukan pembelajaran kemarin ya, pembelajaran yang dikonsepkan dengan berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosi, menurut Bapak Anto apakah ada kekurangan atau kelebihan? Untuk kekurangannya, kemarin kan menggunakan media inovatif Pak ya. Kekurangannya sebenarnya untuk di sekolah kita kan siswa memang sudah menggunakan media inovatif Pak ya, tapi memang beberapa siswa ada yang masih kaku dalam mengoperasikan Chromebook. Kekurangannya itu jadi mungkin di luar kegiatan pembelajaran atau di saat pembelajaran sebaiknya kita perbanyak sisipan materi terkait penggunaan media inovatif itu untuk siswa. Itu untuk kekurangan. Untuk kelebihannya alhamdulillah saya lihat siswa lebih antusias untuk mengikuti pembelajaran kemarin karena pembelajaran yang sekarang itu cenderung inovatif sehingga mereka lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran seperti itu. Oke. Nah, kemudian nanti dari hasil refleksi Bapak hari ini, kira-kira rencana apa tindak lanjut yang akan lakukan? Untuk tindak lanjutnya terkait model Pak ya, terkait model inovatif, saya mengakui bahwa karena masih baru-baru ini menggunakan model pembelajaran inovatif sehingga masih harus menggunakan catatan kecil gitu atau contekan dalam melakukan langkah-langkah pembelajaran seperti itu. Jadi belum hafal di luar kepala, sehingga mungkin harus lebih
tingkatkan lagi, dipelajari lagi. Lalu untuk medianya sendiri, karena sekarang terkait kemajuan teknologi Pak ya, teknologi kan bisa dikatakan sekarang luas Pak ya, banyak media di internet yang bisa kita maksimalkan untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Nah, itu saya ingin mempelajari lebih banyak lagi supaya pembelajaran kedepannya meskipun menggunakan media yang inovatif tetap bervariasi seperti itu. Untuk daya dukung sekolah dan juga daya dukung dari sumber daya sekolah yang ada, apa nih pengembangan dari Bapak sendiri yang Bapak ingin tingkatkan ke depan? Untuk sekarang kan alhamdulillah sekolah kita mendapat bantuan TIK Pak ya. Nah, itu dan juga kebetulan pembelajaran TIK sudah tidak ada di sekolah untuk sekarang. Saya rasa mungkin untuk kedepannya kita lebih memaksimalkan lagi potensi penggunaan TIK dalam kegiatan pembelajaran. Itu Pak. Oke, dari untuk diri Bapak sendiri, pengembangan diri Bapak sendiri, kira-kira dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk Bapak sendiri, bukan untuk siswa? Untuk saya sendiri sih sepertinya kegiatan seperti seminar gitu Pak, kegiatan MGMP, kegiatan yang karena kita di sini di daerah Pak ya, jadi memang perlu kegiatan-kegiatan seperti itu yang membuat kita mempunyai pengalaman-pengalaman baru yang dapat diaplikasikan di pembelajaran kita. Kegiatan. Oke, baik Pak Anto, terima kasih. Semoga pengembangannya nanti berjalan lancar dan Bapak juga bisa meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran sehingga berdampak pada siswa gitu ya. Mungkin dari saya Pak itu saja ya yang perlu saya catat, yang perlu saya jadikan garis besar. Mungkin dari Bapak Pratin ini. Oh iya, terima kasih Pak Faris, Pak Anto telah melakukan kolaborasi ya dalam hal ini mungkin mencari pembelajaran. Lagi bukan bermaksud untuk menggurui ya atau mencari-cari kesalahan dan sebagainya, tidak. Kita sini sama-sama sharing untuk mencari bagaimana proses pembelajaran seharusnya ya. Itu observasi kelas. Kemarin sudah saya lihat beberapa tampilan di video Pak Faris dari mulai observasinya dan hari ini pendapatannya. Terima kasih Pak Faris sudah membangun pemikiran-pemikiran dari Pak Anto bagaimana seharusnya ada tindak lanjut yang akan dilakukan. Terima kasih ya. Saya senang sekali hari ini bisa bertemu dan juga belajar juga hari ini ya bagaimana tingkat observasinya Pak Faris sudah melaksanakan dengan sebaik-baiknya yang nanti diselesaikan di tugasnya di atas. Baik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Anto. Kurang lebih nanti kita kedepannya bisa saling berbagi, saling mensupervisi, meningkatkan perbaikan dalam pembelajaran. Terima kasih Pak.